Terus dia bilang, kalau kunyuk, kuasanya untuk kamu. Oh iya betul juga katanya. Jadi nggak bisa, guru mah nggak bisa dilawan. Efraim telah menjadi merpati TOLOL. Kenapa? Bapaknya diberkati Tuhan. Efraim anaknya yang diberkati sudah ditumpangi tangan sama Yakub. Kenapa jadi tolol? Tidak berakal. Dengan memanggil kepada Mesir. Nah, tidak konsentrasi kepada Tuhan. Tapi minta tolong sama Mesir. Minta tolong sama dukun. Minta tolong sama Hong Shui. Minta tolong sama orang pintar. Minta tolong sama ini. Dengan pergi kepada Asyur. Minta tolong raja. Minta tolong manusia. Minta tolong orang pintar. Minta tolong orang kaya. Minta tolong orang berduit. No, anak Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung yang dia lihat, nggak tahu Gunung Kawi, nggak tahu Gunung Mananggel. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ada orang suka ke Gunung Kawi cari pertolongan. Tapi lihat ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan apa? Langit aja dia bikin. Dan bumi dia bikin. Ini ada cerita. Ceritanya hanya orang Sunda yang ngerti. Tapi saya akan pakai bahasa Indonesia. Supaya semua ngerti. Si Kabayan ketemu dengan Donald Trump. Dari Amerika. Kata Donald Trump, tidak lihat si Kabayan ya TOLOL gitu. Hei Kabayan, kalau kamu tanya kepadaku satu pertanyaan yang aku tidak bisa jawab, aku kasih kamu $1.000. Tapi kalau aku tanya sama kamu, kamu tidak bisa jawab, kamu cuman kasih $10. Berani nggak taruhan itu? Si Kabayan teh apa nekat? Berani. Pertanyaan saya, kata Donald Trump. Berapa dalamnya lautan Hindia? Mikir atuh ya, si Kabayan teh. Mandi ge seminggu 3 kali, boro-boro ke lautan Hindia. Dia bilang begini. Tidak tahu, Donald. Tidak tahu. $10. Kasih Kabayan tanya sama Donald Trump. Ayo sekarang kamu tanya aku. Kata si Donald Trump. Kabayan tanya. Bapak Donald Trump yang terhormat. Berapa tinggi bumi dari langit? Berapa tinggi langit dari bumi? Berapa tinggi langit dari bumi? Waktu Donald Trump teh cari sehari, nggak ada yang bisa jawab. 2 hari nggak ada yang bisa jawab. Cari kepada Mas Google, nggak ada yang bisa jawab. Mas Sastro nggak jawab. Kepada dukun di Amerika nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya dia bilang, saya takluk lah. Saya nggak bisa jawab. Bayar tuh $1.000. Terima kasih kata si Kabayan. Sekarang bagian saya lagi kata Donald Trump. Menurut kamu berapa tingginya langit dari bumi? Saya juga nggak tahu Pak. Jadi dia bayar lagi $10. Jadi untung $980. Nah menurut saudara si Kabayan yang pinter, apakah Donald Trump yang tolol? Saudara yang ngomong loh, saya nggak ngomong. Saudara yang ngomong. Ya. Nah sekarang kadang-kadang kita merasa pinter. Di hadapan Tuhan yang maha pinter. Kita mau atur jalan sendiri. Kita mau pakai karab sendiri. Kita mau pakai kemauan sendiri. Kita bikin acara ini, kita bikin ini. Kita mau bikin ini supaya wah. No. Konsentrasi kepadaku. Pandanglah aku. Lihatlah aku. Maka aku akan meratakan semua jalanmu. Itu katanya Tuhan. Pandang kepada Tuhan Yesus. Ada haleluya saudara. Coba kita baca Ibrani 12. Dalam Ibrani 12
ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Menurut orang bahasa Inggris, banyak orang yang menonton kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tadi serigala, sekarang awan. Marilah kita menanggalkan, buka semua beban dan dosa. Dosa membawa beban. Kalau saudara luhlah datang kepada Tuhan, berarti ada beban. Tanggalkan kata Tuhan. Yang begitu merintangi dosa dan beban merintangi kita, kemajuan kita. Dan berlomba dengan tekun. Ada kata tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan. Enggak pendeta, enggak jemaat, harus berlomba. Ayat 2 datang. Marilah kita melakukan dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Lihat, itu mata ular tadi, dia lihat itu burung jatuh. Kalau mata kita memandang kepada Yesus, Yesus datang kembali kali yang kedua. Sebelum dia datang kali yang kedua, dia masuk di dalam hati kita. Dia lahir di dalam hati kita. Sebelum Natal tanggal 25, dia bisa lahir hari ini di hati saudara. Asal mata saudara terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Nah, ada kamera yang autofokus. Itu dipakai oleh wartawan. Dia nggak usah pakai ini cepet, gelap cepet aja. Autofokus dia semua. Dia semuanya ISO-nya dipilih cepet, sama sebanyak-banyaknya. Yang jelek dibuang. Zaman sekarang mah udah canggih mau foto. Zaman dulu saya difoto sama Bro Ciu di Aili. Sama papa, sama mama. Dia pakai foto yang besar, kainnya hitam, terus dia masuk dalam kain. Ke belakang. Kiri sedikit, Pak. Kanan sedikit, Om. Tante, lihat sini. Lihat. Lihat, awas. Lihat. Ya, pijit satu. Cepat, po. Lampunya diganti, lampu bawah lampunya. Ribet zaman dulu. Dengan kemajuan teknologi sekarang, dia autofocus. Tapi kepada Yesus nggak bisa kita autofocus. Kepada Yesus kita harus fokus sendiri. Kita yang harus memfokuskan diri kita sendiri. Kita yang harus menajamkan hati kita sendiri. Kita sendiri yang harus menanggalkan dosa. Dia ampuni dosa kita asal ditanggalkan dan ditinggalkan. Jangan saudara mau terima keselamatannya, dosanya juga tetap nggak bisa. Terima Yesus, tanggalkan dosa, tanggalkan beban. Sebab itu begitu merintangi kita. Saya percaya Gloria akan lari lebih cepat sekarang daripada sebelum masuk ke sekolah Alkitab. Karena dia sudah tanggalkan 20 kilo. Ya, badannya lebih gesit sekarang. Lehernya nampak, kelihatan. Ya. Tidak lama lagi ada yang jatuh. Maksudnya pepaya yang jatuh karena sudah matang. Ya. Dengan mengabaikan kehinaan. Kalau kita makan diolok sedikit, dipikirin 2 bulan. Kenapa ya dia ngegoreng-gorengan saya ya? Kenapa dia ngejelek-jelekin saya ya? Padahal saya udah jelek. Padahal nggak usah dijelek-jelekinnya. Kenapa ya? Oh Yesus, kenapa saya dijelek-jelekin? Tuhan mah cuek. Dengan mengabaikan kehinaan. Tuh. Kalau kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, kita mesti belajar cuek.
Kalau ada yang menghina kita, mengolok kita, cuekin saja. Asoy, gedeboy, amboy. Oh, enjoy saja kita. Ada haleluya, saudara. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun. Tuh, bukan hanya kita yang tekun lari. Tuhan juga tekun memikul salib. Ganti apa? Sukacita, seharusnya dia dapat sukacita. Nggak usah dia turun dari sorga. Nggak usah dia lahir di Bethlehem. Nggak usah. Bayangin kalau Bapak bilang sama Yesus, "Hey, Yesus, kamu turun ke dunia, tebus dosa manusia." Kalau Yesus jawab, "Emangnya? Lu nggak mau?" Tapi karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, dia harus melaksanakan kehendak Bapa, dia turun juga. Untuk dijadikan dosa. Saya mau kembali ke zaman anak-anak. Waktu saya anak-anak, gereja masih di Ibu Jenab, papa saya kalau tangkap kakerlak itu kacwa, pukul pakai sendal, dia ambil kumisnya, dia taruh di dekat apa saja gitu, taruh aja. Ajakin kita anak-anak, lihat. Nggak lama semut datang. Dan ketika semut datang, digotonglah itu kakerlak yang besar itu. Dari mana? Ya, itu semutnya, sarangnya umpamanya itu sarangnya di sini. Dia keluar dari sini. Kakerlaknya di sini. Dia keluar dari sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Baru dapat kakerlak. Pulangnya juga gitu. Terus ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Baru balik. Saya bilang sama papa saya, "Pak, kenapa ya itu semut nggak motong jalan aja supaya lebih cepat? Motong aja gini tuh." Dia masukkan Injil sama saya. Kalau kamu mau tahu kenapa semut jalan begitu, kamu harus jadi semut. Begitu juga Yesus. Ini nggak bisa saya khotbah tanggal 20, sebab banyak orang yang baru nanti diajak. Ya. Begitu juga Yesus. Apa yang Yesus perlukan? Yang Yesus rindukan apa? Dia mau menyelamatkan kita. Sebab dia bilang, ini ada jalan potong ke sorga. Kenapa kamu mesti pusing jalan ini, mesti naik ke gunung ini, mesti naik ke gunung ini, mesti pakai ini, mesti pakai ilmu ini, mesti pakai ini, mesti pakai ilmu ini. Ada jalan potong. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, saudara terusin dong. Tidak akan binasa. Tapi dalam Yohanes 8 ayat 12 lain. Yohanes 8 ayat 12 berkata begini, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Tadi dia tidak akan binasa. Ini dia tidak akan berjalan kegelapan. Melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nah, gini ya, saudara lihat ke depan. Ini hidup manusia biasa. Itu manusia biasa. Semua orang jahat, orang baik punya. Namanya nyawa, suhe. Tapi hidup yang Tuhan kasih namanya zoe. Hidupnya Allah. Hidupnya yang kudus. Hidupnya yang suci itu. Begitu kita percaya sama Yesus, hidupnya itu ditaruh di dalam hati kita. Kita harus bersih seperti merpati di hadapan Dia. Tapi berhadapan dengan orang dunia, kita mesti cerdik.